Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Fun TOEFL, channel yang akan membahas soal-soal TOEFL. Oke, pada kesempatan pertama ini kami akan membahas mengenai soal structure ya. Soal nomor 1 sampai 15. Ini kami bagi ke dalam beberapa paket. Ini kita kerjakan paket yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke tips dulu sebelum kita mengerjakan soal-soalnya. Nah, tips yang pertama kita bisa lihat tips dalam mengerjakan soal ya. Pertama, pastikan kalimat memiliki subjek dan verb tentunya. Suatu kalimat harus mempunyai subjek dan verb. Kemudian yang kedua, perhatikan kesesuaian subjek dan verb. Kesesuaian. Nah, jadi subjek sama verb harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jika ada satu conjunction, maka pastikan ada dua verb atau seterusnya. Nah, konsepnya gini. Ketika satu conjunction, maka dua verb. Berarti kalau dua conjunction, maka harus ada tiga verb. Verbnya harus lebih banyak. Oke, kemudian yang terakhir, pastikan conjunction yang digunakan sudah sesuai. Nah, kadang-kadang conjunction sudah ada, verb sudah ada, tapi penggunaannya kurang tepat karena conjunction kan sangat banyak ya. Jadi perlu diperhatikan. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, soalnya seperti ini. The flexibility of film allow the artist unfettered imagination to the animation of cartoon character. Oke, the flexibility of film kita identifikasi sebagai subjek ya, sampai film ya. Kemudian ada verb allow. Nah, allow ini kemudian ada artis adalah objek. Nah, di sini ada berapa verb? Kalau kita lihat ini hanya ada allow. Nah, berarti konsepnya sudah lengkap, subjek dan verb. Nah, kita butuh verb lagi nggak? Nggak butuh. Jadi jawaban yang ada verbnya kita identifikasi sebagai jawaban yang salah, yaitu C dan D ya. Nah, kemudian kita harus pakai to infinitive atau bring. Nah, teman-teman, di sini allow itu adalah pasangannya bertemu to infinitive. Jadi allow to bring-nya harus jawabannya A. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Traditionally, in New Zealand on Thanksgiving Day. Nah, kita identifikasi dulu subjek dan verbnya. Ternyata di sini kita lihat di awal ini adalah adverb. Kemudian di belakang tidak ada subjek maupun verb. Nah, jadi kalimat ini masih kurang subjek dan verb. Nah, jawaban yang bukan subjek verb kita salahkan. Nah, yang pertama A. A salah, kenapa? Karena di sini ada when. When adalah conjunction. Kemudian serve is, dia pola kebalik. Kemudian malah sweet cider-nya itu sebagai subjek di belakang. Berarti ini jelas salah. Yang B juga salah, ada when-nya ya. Nah, yang C juga salah, dia kebalik. Verbnya itu kan is serve. Kemudian sweet cider-nya dia subjek. Tapi di sini dibalik, padahal polanya kan subjek baru verb. Nah, yang memenuhi adalah yang D ini. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Typical of the grassland dweller of the continent or pronghorn. Nah, kita identifikasi mana yang menjadi subjek. Ternyata di sini ada. Ini sampai sini adalah subjek. Nah, verbnya belum ada. Berarti tugas kita adalah mencari yang verb. Jawaban A salah karena ada it. Oh, maaf, keliru ya garis bawahnya. Ada it is. Nah, it itu kan nanti mengacu ke sesuatu. Padahal di sini sudah ada subjek. Kalau kita pasang it lagi, nanti subjeknya double. Jadi salah.
Jawaban B salah. Kenapa? Karena di sini ada the American antelope, padahal di sini sudah ada subjek. Jadi double subjek tidak boleh. Jawaban C adalah jawaban yang benar karena di sini butuh verb, verbnya is, kemudian ada complement of subject atau sering disebut CS ya, the American antelope. Berarti yang memenuhi adalah yang C. Jawaban yang D salah karena tidak ada verb. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, Lillian DeWolf, ini public health nurse and was born in Cincinnati, Ohio ya. Oke, teman-teman, ini adalah pola apositif. Cirinya seperti ini, ada 2 koma. Kemudian setelah koma yang terakhir itu diikuti verb langsung. Ini ya, berarti sudah ada satu verb. Nah, di dalam pola apositif itu di tengah-tengah koma, kalau enggak non-phrase yaitu adjective clause. Nah, di sini adalah rangkaian non-phrase. Oke, kita cari karena di sini ada penyetaraan n, maka kita cari yang setara. Jawaban A salah ya. Kemudian yang benar adalah yang B. Yang C ada konjungsi lagi, wu, tidak boleh. Kemudian yang D juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, copper sulfate spread in judicious amount kill algae, harming fish or aquatic invertebrates. Nah, teman-teman, subjeknya mana? Yaitu subjeknya adalah copper sulfate. Kemudian spread in judicious amount, ya adalah tambahan atau penjelas. Ini adalah pola apositif, di tengah-tengah apositif itu adalah penjelas. Kemudian kill, dia adalah verb, verbnya mengacu kembali ke sini, ke copper. Membunuh algae, harming fish. Nah, teman-teman, kalau kita isi A, ini tidak boleh karena nanti ada 2 verb ya. Do itu kan 2 verb. Verbnya do sama kill. Nah, kemudian yang B juga sama. Ini does, no. Nah, does ini harus ketemu verb 1. Jadi nggak boleh. Jawabannya antara C dan D. Nah, kita lihat, kalau bingung bisa diartikan membunuh algae ini kecuali membahayakan ikan atau tanpa membahayakan ikan. Nah, yang tepat adalah yang D ini ya. Oke, jadi nomor 5 adalah yang D. Kita lihat nomor 6. Of the million who saw Halley's Comet in 1986, how many people long enough to see it written in the 21st century? Oke, kita identifikasi dulu. Di sini ada who conjunction di sini ya. Kemudian ada saw. Kemudian how many people. Nah, ini kita sudah ada subjek. Sudah ada konjungsi 1. Ada verb 1, ada subjek, maka verbnya kurang 1. Jawaban A adalah jawaban salah karena di sini ada they, nanti dia double subjek. Nah, kemudian yang B juga salah, kasusnya sama. Kemudian yang benar adalah yang C karena will live itu adalah verb, maka verbnya udah double. Living tidak bisa menjadi verb tanpa auxiliary. Jadi jawaban nomor 6 adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 7. That fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expression. Nah, kita identifikasi di sini ada that ya. That adalah conjunction. Kemudian di sini adalah ada subject. Nah, di sini are universally reflected ini adalah verb. Nah, berarti sudah ada 1 verb, 1 conjunction. Kita butuh 1 verb lagi ya. Nah, jawaban A
ini bisa jadi verb have discovered ya. Kemudian yang B tidak bisa, ini kurang, masih belum ada verbnya. Kemudian yang C adalah noun phrase, dia juga belum ada verbnya. Nah, yang D juga salah, ini belum ada verbnya, dia langsung ketemu verb 3 ketemu preposisi, itu bukan verb. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 8. In 1964, of Henry Ossawa Tanner's painting was shown at the Smithsonian Institution. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada penggalan of dari sini sampai painting. Ini adalah penggalan subjek. Nah, jadi subjeknya masih belum lengkap. Ini was shown, ini adalah verb, berarti sudah ada satu verb. Nah, subjeknya belum ada. Tugas kita adalah mencari subjek. Jawaban A jelas salah ya, nanti double subjek. Kemudian B juga salah, ada that, harusnya 2 verb, tapi di sini 1 verb. Kemudian ini salah juga, ada 2 verb. Kemudian yang benar adalah yang D untuk nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Irritating effect on human, the use of phenol as a general antiseptic has been largely discontinued. Oke, nah ini adalah kita cari subjeknya dulu. Ini ya, the use of phenol. Kemudian ini ada verb has been largely discontinued. Nah, tugas kita adalah mencari apa di sini. Itu adalah rangkaian noun phrase. Nah, kalau kita isi ini nanti double subject kalau isi yang A. Kalau isi ini masih kurang verb yang B. Yang C juga sama. Kenapa? Karena di sini where conjunction, since juga conjunction. Nah, kita cuma butuh preposisi, yaitu because of. Nah, jadi kalau diartikan karena penggunaannya ini sangat bahaya, mempunyai bahaya ya pada manusia. Penggunaan phenol sebagai antiseptik ini tidak dilanjutkan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, in order to remain in existence, must in the long run produce something consumer consider useful or desirable. Nah, kita identifikasi ada verb di sini, satu rangkaian, modal ketemu verb 1. Kemudian ada consider ya. Nah, di sini adalah posisi subjek. Kenapa? Di sini itu in order, dia tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi subjek. Nah, jadi kita butuh subjek. Yang bisa menjadi subjek adalah yang A ini, rangkaian noun phrase. Kemudian ini ada which juga tidak boleh. Ini ada therefore, nggak boleh. Kemudian whichever juga nggak boleh. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. The greater the population there is in a locality, for water transportation and disposal of refuse. Nah, ini the greater the population, dia adalah double comparison. Nah, double comparison itu harus sama. The greater the population berarti pola yang di belakangnya dia juga harus sama. Nah, pola yang sama yang mana? Yaitu yang A ini ya. Oke. Seperti itu. Kalau ada pola double comparison, polanya harus sama. Itu perlu diingat-ingat. Kemudian lanjut nomor 12. A historical novel may do more than mirror history. Future event. Nah, ini adalah subjek. A historical novel. Kemudian
may do, dia adalah verb. Nah, di sini ada titik koma. Ingat teman-teman, kalau titik koma di dalam TOEFL dia adalah conjunction. Nah, berarti ini adalah conjunction, ini adalah verb ya. Masih kurang satu. Oh, ini ada subjek lagi nanti dan juga ada verb lagi. Kita jawab yang A, ini adalah salah. Ini tidak bisa menjadi verb. Kemudian yang B bisa. Kemudian yang C, dia kurang subjek. Salah, ini benar ya. Kemudian yang ini ada that, it, my, nanti terlalu banyak conjunction-nya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Titik-titik, a child sculpture any witness showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognize and encourage. Oke, di sini kita identifikasi sculpture ini, Ani, ini adalah subjek ya, dan ini adalah verb showed. Kemudian ada that, dia adalah conjunction. Nah, her parent, dia adalah subjek. Nah, ini adalah recognize, dia adalah verb. Nah, di sini kita udah dapat pola satu conjunction, dua verb. Berarti polanya sudah lengkap. Nah, kalau kita tambahi yang A, berarti tambahi verb lagi. Ya, nggak boleh ya. Kemudian yang B juga tidak boleh. Kemudian yang C sama kasusnya, tambahan verb nggak boleh. Nah, di sini adalah sebagai preposisi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 14. It is widely believed that the pull of gravity on a falling raindrop changes titik-titik round shape into a teardrop shape. Nah, ini is widely believed, dia adalah rangkaian verb. Kemudian ada conjunction that. Kemudian ada di sini, ini adalah pola non phrase, non clause maksudnya. Nah, di sini adalah change. Ini dia sebagai subjek dan ini verbnya ya. Nah, kita butuh objek di sini karena polanya sudah lengkap, satu conjunction, dua verb. Kita butuh objek. Nah, yang bisa jadi objek ini A tidak boleh, PP ya. Kemudian the drops ini boleh. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang C adalah ini nggak boleh juga. Kemudian yang D, drops their round shape, dia sebagai verb. Ini ketambahan verb lagi, tidak boleh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor terakhir dalam sesi ini. Titik-titik modern office becoming more mechanized. Designer are attempting to personalize them with warmer, less safer interior. Nah, titik-titik di depan kita lewati dulu. Kemudian designer ini adalah subjek. Kemudian are di sini attempting, ia adalah rangkaian verb ya. Berarti sudah ada satu subjek, satu verb. Polanya sudah lengkap. Nah, kalau kita tambah if, berarti if itu kelas katanya adalah conjunction. Maka butuh satu verb lagi. Jadi if salah. But juga sama, dia conjunction atau konektor. With adalah preposisi, berarti boleh ya. Kemudian once di sini dia adalah conjunction juga. Nah, jadi yang memenuhi adalah yang with ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akhiri sesi kali ini. Dukung terus channel Fun TOEFL untuk menjadi channel rujukan dalam belajar TOEFL. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.